Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau nge-review suatu GT86 yang baru aja dapetin title King di acara IM 2023. Sebelumnya terima kasih banyak owner dari mobil ini udah minjemin mobilnya untuk kita review. Dan seperti yang kalian tahu, gue biasanya nge-review mobil-mobil yang lebih ke arah mobil balap dibanding ke arah mobil kontes. Tapi ada banyak hal banget di mobil ini yang menarik perhatian gue. Mulai dari karbon-karbonannya sampai ke kolong-kolong, ke engine bay. Interiornya juga banyak karbon dan mesinnya yang pakai 2JZ dan tetap pakai twin turbo. Jadi ini bener-bener mobil yang sangat-sangat menarik banget. Dan akan kita bahas semua aspeknya mulai dari body kitnya yang pakai Karma version 2. Karma version 2 ini punya desain yang cukup berbeda dari yang version 1. Dia punya body line yang lebih tajam-tajam dan punya lubang-lubang di bumper depan yang beda. Kali ini lubangnya ini agak lebih kecil dibanding yang version 1, tapi dia ada lubang di kiri sama kanannya. Dan walaupun udah mengecil nih, lubangnya tetap bisa kita taruh intercooler dari Mishimoto nih yang gede banget, tapi masih surface-nya itu semuanya kena sama lubangnya. Dan ada sedikit aksen-aksen manis nih buat di bagian bawah grill. Dan di mobil ini banyak banget sentuhan karbon yang dipasang di bumper depannya. Mulai dari list lubang yang di samping ini kiri kanan pakai karbon fiber, dan di bagian lips depan splitter ini juga pakai karbon fiber yang dibikin simetrikal, jadi bisa rapi banget. Habis itu di bagian kanarnya juga pakai carbon fiber. Jadi lengkap ya. Bagian depan itu semua listnya itu pakai carbon fiber. Dan yang gue suka dari desain kanarnya ini, dia punya line yang sejajar sama bagian splitter bawah. Jadi senada banget, garisnya itu lurus dan kebetulan ada tekukan di bagian bumper yang dekat ban. Dan ini bikin keseluruhan bagian depan pojok sini jadi kompleks dan keren banget pastinya. Untuk ini kap mesinnya juga udah ganti. Kap mesinnya pakai full karbon yang dicat sebagian, jadi ada expose karbonnya di tengah. Tapi bagian samping ngelilingin ke depan itu dicat warna oranye, dan di bagian dalam ini kita bisa lihat nih di bagian lubangnya ada kiranti, dan ini akan kita bahas nanti pastinya. Untuk bagian samping ini ada over fender dari Karma version 2 yang lebih kalem bentukannya dibanding yang version 1. Dan di bagian bawahnya side skirt ini ada sentuhan karbon lagi yang bikin manis banget karena senada juga sama splitter depan dan juga kanar bagian depannya juga. Mobil ini pakai velg dari Karma yang Forged Agera dengan lebar 10,5 untuk bagian depannya, dan ada sentuhan yang menarik banget menurut gua. Di barrel bagian dalam ini ada kartun-kartun yang rapi banget dan sebenarnya nggak begitu kelihatan, tapi ini bikin detail-detail dari mobil ini yang bikin keren banget menurut gue, karena kita cuma bisa ngelihat kalau ini dari dekat dan secara detail aja gitu. Dan di bagian dalam velgnya juga ada big bracket dari Brembo yang cukup besar, dan di atas fender ada satu fin yang segaris juga sama keseluruhan side skirt, lips bawah sini. Jadi bikin keseluruhannya itu makin harmonis gitu, karbon-karbonannya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sini juga ada satu splitter lagi di bagian bawah side skirt yang bentuknya mirip sama yang bagian depan, dan ini ngisi kekosongan bagian bawah karena bawah over fendernya si Karma ini dia akan masuk dulu gitu. Jadi ini ngisi kekosongan banget yang bikin bentuknya juga makin manis gitu. Untuk velg yang bagian belakang ini sama kayak bagian depan, tapi lebarnya 12,5 inci, dan ini pakai ban lebar 315 aja masih kelihatan narik. Bener-bener ini velg yang lebar banget. Dan bagian dalamnya ini kalau di belakang lebih kelihatan karena remnya sedikit lebih kecil dari yang di depan. Jadi kita bisa ngelihat aksen-aksen gambar-gambar kartun yang ada di dalam yang bikin velg ini menurut gue keren banget jadinya. Dan over fender bagian belakangnya ini gue lebih suka ya dibanding yang version 1 karena dia punya body line yang lebih manis gitu. Serasi banget sama yang depannya. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya, wing Karma version 2 ini bagus banget menurut gue karena dia lebar. Terus punya kaki yang ngelup ya sampai bagian sini lagi. Dan ini karbon, banyak karbon yang ke expose, tapi sebagian juga dicat. Jadinya punya warna yang serasi sama warna body juga gitu. Jadi nggak semuanya main karbon aja gitu. Dan untuk di bagian bawahnya sini ada diffuser
Dan diffuser ini gue juga suka banget karena semuanya itu karbon, tapi ada bagian yang sirip-sirip di sini yang bisa kita ngeliat ke bagian dalam gitu. Jadi gue nggak tahu secara fungsional ini akan nambah downforce apa enggak, tapi secara tampilan ini bikin mobilnya kelihatan makin sangar kalau dilihat dari belakang. Untuk di bagian dalam bagasinya, ini udah di setup rapi banget. Ada manajemen exhaust dari RBFT-nya, ada kompresornya 2, dan ada tangkinya juga yang udah diwarnain doodle yang sama kayak di bagian velgnya. Dan ada sound system beberapa, tapi nggak banyak. Cukup aja, gue suka banget untuk bagian setup trangnya ini di belakang. Bagus banget. Untuk bagian atap ini juga udah pakai karbon. Pastinya cukup effort untuk ganti atap untuk jadi karbon karena harus ngelepas atap yang lamanya dulu baru dipasang atap karbonnya. Sama apa yang kita lakuin di Skyline kita. Dan ini karbonnya juga simetrikal, jadi bagian kiri sama bagian kanan itu beda arah, jadi ketemu di tengah yang bikin tampilannya makin manis menurut gua. Untuk bagian roof spoilernya juga sama. Ini dan tapi yang menarik adalah di bagian dari kaca belakang ini kita bisa lihat apa yang ada di dalam interiornya. Di interiornya ini ada carbon fiber yang menurut gua itu banyak banget, kayak di bagian lampu sini, lampu rem belakang, terus pilar-pilarnya juga karbon, dan ditambah lagi ada roll bar yang punya apa ya, ini doodle art yang sama kayak di bagian velg yang bikin mobil ini makin kelihatan detail gitu. Dan ini untuk bodi dan keseluruhan itu dibangun oleh Platinumnya Mas Vino ya, karena ada 2 Platinum sekarang. Gue juga kadang suka bingung gara-gara ada 2 bengkel yang namanya Platinum sekarang. Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Seperti yang gue bilang, dari luar aja tuh kita udah bisa lihat panel-panel karbonnya, apalagi kalau kita udah masuk ke dalam interiornya. Dan yang gue suka dari keseluruhan panel-panel karbon ini, dia punya finish yang matte ya, nggak glossy. Jadinya untuk bagian interior itu nggak ngerasa silau, pantulan-pantulannya itu nggak bikin kita silau, dan keren banget menurut gue. Ini bagian glossy-glossynya dari karbonnya itu bener-bener enak banget di mata walaupun ini dalam interior. Dan yang menarik di door trimnya itu keseluruhan loh, bukan cuma panel bagian atas atau bagian tengah, ini sampai semuanya ini bawah-bawah semuanya itu karbon. Bagian bawah sini juga rocker panel apa sih namanya ini sebutnya, itu juga karbon. Bagian depan juga karbon, bagian center console semuanya ini sampai belakang karbon, bagian gloss box juga karbon. Bagian yang enggak karbon cuma bagian atasnya aja nih, bagian atas ini nih, ini bener-bener dijahit dengan bagus pakai Alcantara gitu, jadinya rapi banget. Dan ada stitches warna oranye ini yang nyamain warna mobilnya, menurut gua keren banget. Pilarnya sini juga karbon, ada audionya di sini, ada Twitter dan lain-lain. Atapnya ini Alcantara. Dan yang gue suka banget adalah joknya. Ini jok impian gue banget ya. Ini adalah Recaro RMS yang full karbon juga. Dan dia punya padding-padding yang beda banget sama Recaro yang lama. Jadi ini modern banget bentukannya. Buat balap ini pastinya enak banget. Tapi buat show car kayak gini juga kelihatannya itu keren banget, futuristik banget ini karbon-karbon dari Recaro RMS ini. Untuk bagian belakang ini rear seatnya udah nggak ada, udah di delete, dan ada perangkat-perangkat audio dari Venom, dan ada tabung nos juga, dan ada roll bar. Tapi ini di konsepnya itu bener-bener rapih, pakai fabric gitu, dan jahitan-jahitannya itu sangat-sangat rapih. Ada tekukan buat audio, ada tekukan buat si tabung nosnya, jadi kita ngeliat ke belakang itu enak banget, nggak kayak ubahan yang terlalu ekstrim, kayak emang dari sananya kayak gini gitu. Sekarang kita coba nyalain aja mesinnya. Oke. Suaranya JZ banget ya. Dan yang gue suka ini udah pakai IC7 dari Haltech untuk dash display-nya, dan ini mesinnya juga dimanajemeni oleh Haltech Elite 2500. Jadinya udah proper banget. Ada dashcam dari Haltech dan ECU-nya juga dari Haltech. Cuma ada satu hal yang agak ngeganjel di pikiran gua adalah ini kan udah pakai IC7 dari Haltech ya. Kayaknya nggak perlu harusnya pakai yang semi analog kayak gini nih. Semua udah bisa kita lihat dari Haltech, semua data-data yang kita perluin juga udah ada di Haltech. Bahkan di IC7 ini juga udah ada data loggernya. Jadinya kayaknya seharusnya nggak perlu pakai Devi yang ada di sini. Bisa lebih clean karbonnya kalau menurut gua tapinya ya. Dan yang menarik satu lagi, ini gearboxnya ini pakai Matic. Jadi
bukan manual ya. Biasanya engine swap itu kita mau nggak mau kita ganti manual, tapi di mobil ini Matic dari Supra masih bisa dipertahankan. Gue nggak ngerti deh cara ngecun gearbox Matic pakai HW standalone tuh kayak gimana, tapi di mobil ini berhasil. Sekarang kita coba gas aja mobilnya. Mesin dari mobil ini adalah 2JZ VVTi Twin Turbo, pakai turbo dari Garrett, ukurannya GT30, tapi kan ada dua, jadinya GT60. Dan yang lucu dari mesin ini adalah covernya dikasih semacam airbrush, tapi biasanya Mas Vino tuh selalu bikin airbrush yang lucu-lucu dari Ultramilk dan lain-lain, tapi kali ini paling lucu menurut gue yaitu tuh Kiranti. Dan mesin ini internalnya udah ganti semua, dari mulai piston sama kontrolnya udah diganti pakai Manley. Habis itu aksesorisnya juga nggak sembarangan. Dan intake-nya ini pakai Hypertune. Hypertune itu menurut gue salah satu intake yang paling keren ya. Selain lekukan-lekukannya ini, las-lasannya, dan ini bagian runnernya ini itu CNC, jadinya rapi banget. Udah gitu fuel railnya juga dari Hypertune, dan injektornya ini pakai DW yang 1000 cc. Dan kalau kita lihat di bagian rotor bodinya ini udah pakai elektronik rotor body. Terus yang gua suka banget, dia pakai Vibrant coupler ya, ini yang buat nyambungin antara beberapa piping, jadinya udah nggak pakai silicone hose lagi. Dan ini quick release nih, gue coba lepas nih ya. Secepat ini nyopot. Gak perlu pakai tools, cuma perlu pakai tangan doang. Ada. Ini piping udah bisa kita lepas. Dan kalau mau pasang, tinggal pasang pipingnya. Kita lock pakai ini. Terus kita masukin pinnya. Selesai. Secepat itu bongkar pasang coupler dari Vibrant ini. Dan nggak perlu pakai silicone hose lagi, nggak perlu pakai obeng lagi, dan itu benar-benar keren menurut gua. Dan untuk bagian exhaust ini karena turbonya ada dua, jadi wastegate-nya juga ada dua. Wastegate-nya pakai Tial yang cukup gede sebenarnya. Dan yang gue suka banget adalah piping-pipingnya ini benar-benar rapih, dari kedua turbo ini ditekuk sampai ke dalam jadi satu, jadi ada V-nya kayak gini. Dan ini emang benar-benar inspiration motorsport. Mas Iwan tuh bikin semua pipingnya itu rapi banget. Udah gitu pakai Vibrant coupler juga di sini yang bikin keseluruhannya makin rapih. Dan nggak cuma pipingnya doang, bahkan sampai pipa buat radiatornya, buat coolernya juga pakai AN20. Dan ini pertama kali gue ngeliat AN20 pendek banget, dia cuma segini nih bagian sininya, tapi di bagian bawahnya panjang sih ke bawah, cuma lucu aja gitu. Ini kayaknya masangnya agak susah nih, kalau gue disuruh pasang pasti nggak kepasang-kepasang. Dan radiator juga pakai Koyorat, jadinya pastinya untuk coolant udah bagus banget di mobil ini. Dan yang paling mencolok selain Kiranti di dalam engine bay-nya adalah semua bagian surface dari sasis yang kelihatan di engine bay itu dilapis karbon. Jadi semuanya nih karbon, benar-benar keren banget. Karbonnya glossy, jadi beda kayak di interior. Kalau di interior itu matte, finishnya yang di dalam engine bay ini glossy, yang bikin keren banget juga. Udah gitu semua kabel-kabelnya ngumpet, jadi nggak kelihatan sama sekali. Kalian nggak akan bisa lihat kabel di sini. Semuanya dibikin wire tag sama Mas Iwano, jadinya benar-benar rapi. Udah gitu karbon, udah gitu 2JZ Twin Turbo. Dan yang menariknya lagi, ini udah di dyno hampir 500 horsepower nih, gue punya buktinya. Dyno chartnya ini 492 horsepower dan 400 foot-pound torque-nya. Ini benar-benar kencang banget mobilnya. Walaupun kalau kita lihat dari grafiknya ini lumayan nge-lag ya. Dia baru ngeboost di 4000 tinggi RPM. Tapi ini cukup kencang banget. Dan menurut Mas Iwan sih ini sebenarnya ada cam yang belum dipasang. Pastinya kalau camnya udah dipasang, grafiknya akan lebih maju. Dia lebih nggak nge-lag. Tapi menurut gua ini aja udah spesial banget. Tanpa ganti cam. Masih 3000 cc dengan turbo yang GT30 x 2 jadi GT60, ini bisa
hampir 500 horsepower on wheel ya. Penasaran sih kalau dipakai drifting kayak apa, tapi sayangnya matic. Ya bisa juga sih matic dipakai drifting. Oke, gue rasa cukup untuk bagian engine bay. Sekarang kita masukin aja mobil ini ke bagian lift. Buat kita lihat kolongnya, karena katanya kolongnya karbon semua juga. Langsung aja. Oke, jadi ini adalah undercarriage tergokil, tergila yang pernah gue lihat ya. Ini semua bagian sasisnya itu dilapis karbon dan rapi banget, bersih banget. Dan untuk kaki-kakinya ini juga subframe-nya dicat jadi warna Tosca, terus ada arm-armnya dicat warna ungu bagian depan. Tapi kalian bisa lihat nih sampai depan sini ini masih karbon. Gokil sih, ini dedikasinya untuk ngebuat kayak gini tuh susah banget. Pastinya harus bongkar semuanya sampai sisa sasis doang. Habis itu dikarbonin, habis itu dibalikin semua partsnya. Dan yang dibalikin nggak parts standar, pastinya banyak banget parts-parts yang nggak standar. Kayak kita bisa lihat di sini ada RBFT air suspensionnya. Untuk kaki-kaki depan sih terlihat masih OEM ya, tapi kaki-kaki belakang kelihatannya udah full adjustable. Dan di bagian depan sini kita bisa lihat ada gearboxnya Toyota Supra yang matic. Gue pertama kali juga sih ngeliat konfigurasi engine swap tapi pakai matic kayak gini. Dan karena turbonya 2, jadi downpipe-nya ada 2. Habis itu ketemu di bawah sini. Dan yang keren di sini, ini oval, jadi bukan bulat lagi. Jadi dibikin oval supaya ground clearance-nya itu makin naik ya. Ini ide bagus juga nih. Kayaknya suatu saat gue bakal bikin pipa oval kayak gini. Buat di bagian yang sering mentok. Terus sampai knalpotnya belakang. Di sini kebagi 2 lagi buat kiri sama kanan. Dan yang amazed banget gue adalah ya karbonnya ini. Ini bersih banget. Ini keseluruhan semuanya karbon. Gak habis pikir gue bisa kayak gini. Dan kalau kita lihat nih di kaki belakang, kaki belakangnya semua armnya udah adjustable. Lower armnya, terus toe arm, dan tension arm juga semuanya udah adjustable. Dan udah diwarnain jadi warna-warni, ada yang ungu, ada yang hijau. Lucu banget sih keseluruhannya. Nakalnya aja dicat jadi warna putih. Top banget nih mobil ini. Dan ada satu hal yang gue suka banget di kolong mobil ini, yaitu kopelnya. Kopelnya juga ada doodle yang sama kayak di velg sama bagian roll bar ya. Ini lucu banget, seniat itu sampai ngewarnain kopel. Dan nggak habis pikir gue, idenya tuh emang nggak ada batasnya ya. Kalau mobil kontes tuh kita bisa tuangin kreativitas kita sampai ke bagian yang sebenarnya orang nggak mungkin lihat kopel kan. Cuma kalian yang nonton pastinya jadi lihat dan pastinya jadi tahu kalau mobil ini dibikinnya itu benar-benar sedetail itu gitu. Oke, gue rasa cukup untuk review dari mobil yang luar biasa ini. Good job banget Mas Iwan dari Inspiration dan Mas Vino dari Platinum Auto Workshop yang bikin mobil ini jadi mobil yang pantas banget untuk dapetin title King di IM 2023. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.